Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sungging Binilis Chandra Asmara, NIM 314021000011 dari Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penjelasan murabah beserta aplikasinya dalam perbankan syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Ades Haji Bejo Santoso, MD PhD. Apa sih murabah itu? Murabah secara bahasa berasal dari kata robaha yang berarti keuntungan. Karena dalam jual beli murabah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah murabah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Secara sederhana, murabah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati. Selanjutnya yaitu tujuan akad murabah. Tujuan akad murabah menurut Al-Maghinani yaitu untuk melindungi para konsumen yang tidak berdaya terhadap para pedagang yang curang dan tipu muslihat karena melihat konsumen tidak memiliki keahlian dalam melakukan jual beli. Selanjutnya ada jenis akad. Nah, dalam jenis akad ini dibagi menjadi dua, yaitu akad murabah dengan pesanan dan akad murabah tanpa pesanan. Untuk akad murabah dengan pesanan, pada akad murabah ini transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan harus membayar barang yang telah dipesan. Serta jika barang yang telah dibeli nilainya berkurang sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja akan mengurangi akad dan penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban penjual. Sebaliknya, jika tidak mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang yang telah dipesan oleh penjual. Nah, yang kedua yaitu akad murabah tanpa pesanan. Sesuai nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. Selanjutnya ada rukun murabah. Nah, di sini ada 4 rukun murabah, yaitu dari penjual atau bai, yaitu orang yang menawarkan barang atau orang yang mempunyai barang untuk diperjualbelikan. Yang kedua ada pembeli atau mushtari, yaitu orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga ada barang atau mabi, suatu benda objek komoditi yang diperjualbelikan. Yang keempat ada saman, yaitu harga barang yang dijual berdasarkan harga beli ditambah keuntungan yang disepakati. Nah, selanjutnya syarat murabah. Dari pihak yang berakad, penjual dan pembeli, di sini ada 2 syarat, yaitu pandai masalah hukum dan dalam keadaan ikhlas tidak terpaksa atau sukarela. Selanjutnya, objek yang diperjualbelikan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh agama, mempunyai kebermanfaatan, mampu diserahkan dari penjual ke pembeli ataupun sebaliknya, merupakan hak milik penuh pihak yang berakal, sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual, dan jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akan diselesaikan. Selanjutnya ada akad atau sunat, ijab dan qabul. Ini yaitu harus disebutkan dan jelas secara spesifikasi dengan siapa berakad. Antara ijab dan qabul atau serah terima harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati. Lalu tidak menguntungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang. Lalu tidak menetapkan batasan waktu. Misalnya saya jual kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan kembali menjadi milik saya. Nah, itu pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Nah, di sini ada 3 syarat. Harga jual ialah keuntungan yang ditambah dari harga beli. Harga tidak bisa berubah selama masa perjanjian dan pada pembayaran harus pada waktu yang sudah disepakati.
Slide selanjutnya ada aplikasi murabahah pada perbankan syariah. Dalam praktik di lembaga keuangan syariah atau bisa disingkat LKS, termasuk bank syariah, murabahah yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan murabahah il al-amir bi al-akhirah, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan ia berjanji akan membeli komoditas atau barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembeli ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara instalmen atau cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki, menurut Jami Ahsan Hamud 431. Nah, selanjutnya ada contoh aplikasi murabahah pada perbankan syariah. Misalnya, Hani mengajukan permintaan pendanaan kepada bank syariah untuk membeli rumah di Semarang. Bank tersebut menginformasikan kepada Hani bahwa harga asli rumah tersebut adalah 625 juta rupiah dan bank akan menjualnya sesuai harga asli. Dari penjualan rumah tersebut, bank menginformasikan bahwa mereka akan mengambil keuntungan sebesar 25 juta. Dengan demikian, jika Hani setuju, maka dia akan membeli rumah tersebut dengan harga 650 juta, baik secara tunai maupun kredit. Perjanjian ini akan sah setelah terjadinya serah terima atau ijab qabul. Selanjutnya ada skema murabahah. Nah, di sini yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pengadaan barang dan pihak bank melakukan cross-check kelayakan nasabah. Yang kedua, bila permohonan nasabah diterima, bank melakukan ijab qabul transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah kemudian membayar DP dan selebihnya akan dibayar dengan dicicil dalam rentang waktu yang telah disepakati bersama. Pihak bank menghubungi dealer untuk membeli barang yang dimaksud secara tunai agar langsung diantar ke nasabah. Setelah barang diterima, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada pihak bank. Bank akan mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah. Selanjutnya yaitu keunggulan akad murabahah. Nah, di sini terdapat beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu transaksi lebih transparan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dua pihak. Yang ketiga, menggunakan sistem balas jasa bukan bunga. Lalu, keuntungan bisa dinegosiasikan. Lalu, angsuran dibayar sesuai kesepakatan dan bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Nah, slide selanjutnya ada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 4 garis miring Dewan Syariah Nasional strip MUI garis miring 4 garis miring 2000. Nah, yang pertama di sini bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlakukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Yang kelima, bank harus mempunyai semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara utang. Yang keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut. Biaya yang disepakati. Yang ketujuh, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Dan yang kesembilan, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Selanjutnya PSAK nomor 102.
PSAK 102, akuntansi murabah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabah. PSAK 102 diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabah baik sebagai penjual maupun pembeli, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Akuntansi untuk penjual pada saat perolehan aset murabah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Akuntansi untuk pembeli akhir aset yang diperoleh melalui transaksi murabah diakui sebesar biaya perolehan murabah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabah tangguhan. Penyajian piutang murabah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabah dikurangi penyisian kerugian piutang. Margin murabah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau counter account piutang murabah. Beban murabah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau counter account utang murabah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.